Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Silmia Alfia dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai administrasi pendidikan, mulai dari pengertian administrasi pendidikan, tujuan dan manfaat administrasi pendidikan, fungsi-fungsi administrasi pendidikan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama mengenai pengertian administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, administrasi pendidikan diartikan sebagai seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, meliputi pengarahan, perencanaan, pengkoordinasian, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Dan menurut Dadang Suhardan, administrasi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari usaha kerjasama dengan melibatkan segenap sumber daya yang ada untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses kerjasama oleh sejumlah orang yang memanfaatkan semua sumber dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Apa aja sih yang menjadi tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau keberhasilan dari penyelenggaraan sekolah. Secara singkat, administrasi pendidikan di sekolah bertujuan untuk menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk mempunyai pengetahuan dasar yang kuat untuk melanjutkan pelajaran, mempunyai suatu kecakapan dan keterampilan khusus untuk dapat hidup sendiri dan dalam masyarakat, serta mempunyai sikap hidup sebagai manusia Pancasila dengan pengabdian untuk membangun masyarakat Pancasila Indonesia. Yang ketiga adalah fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dalam administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai penentuan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, perencanaan melibatkan kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah alternatif. Dalam rangka melakukan perencanaan pendidikan, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah 1. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan. Yang kedua, perencanaan adalah suatu proses yang komprehensif. Yang ketiga, perencanaan hendaklah menghasilkan rencana yang fleksibel dan realistis. Dan yang keempat, perencanaan harus berorientasi pada tujuan. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus memperhitungkan aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan harus melahirkan rangkaian tindakan yang jelas, terarah, dan menurut prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, perencanaan pendidikan harus didasarkan pada identifikasi fenomena pendidikan yang sedang terjadi. Fungsi administrasi pendidikan yang berikutnya adalah pengorganisasian. Fungsi perorganisasian
berkenaan dengan upaya mengembangkan mata rantai, hubungan-hubungan kerja, formal, dan pembagian di dalam organisasi atau lembaga. Pengorganisasian ini ditujukan untuk mempertemukan pekerja tertentu dengan pekerjaan dan fasilitas kerja yang spesifik. Di lingkungan sekolah, umpamanya, setiap guru mendapat tugas yang jelas serta wewenang yang sepadan. Dia harus mengetahui fasilitas belajar mengajar yang perlu dan dapat digunakannya. Yang ketiga adalah pendorongan atau motivating. Dan yang keempat adalah pengkoordinasian. Dan fungsi yang terakhir dari administrasi pendidikan adalah penilaian atau evaluasi. Berikut penjelasan terakhir, yaitu mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan sangatlah luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru pada umumnya adalah: yang pertama, bidang tata usaha sekolah; yang kedua, bidang personalia murid; yang ketiga, bidang personalia guru; yang keempat, bidang pengawasan atau supervisi; dan yang kelima adalah bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Demikianlah penjelasan saya mengenai administrasi pendidikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.